Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah dengan izin Allah kita hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidup, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya sedang bersilaturahim di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Sibro Al-Malisi, ya. Dan rumah sakit ini adalah rumah sakit asli Betawi. Asli Betawi. Yang kita tahu Betawi ini sebagaimana lagunya Sidul, ya kan? Betawi punya gaya, ya kan? Anak sekolahan. Tapi dulunya kan memang hampir samalah Betawi dengan orang-orang zaman dulu, nggak lagi peduli dengan pendidikan. Tapi yang luar biasanya Betawi itu jangan lupa ngaji, betul, ya kan? Sehingga memang masih tetap punya nilai-nilai. Dan ada sesuatu yang ingin saya coba gali dari apa yang khususnya dari beliau ini, namanya Mas Hafiz Salam. Mas Hafiz Salam ini sahabat-sahabatku, beliau ini adalah Kepala Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Sibro Malisi. Tapi saya ingin menggali dari sisi sebelum tentang rumah sakit, menggali tentang pengalaman beliau. Kenapa beliau ini kemudian ada di sini, dan kemudian apakah dia betah apa tidak? Kita coba tanyakan, ya. Mas Hafiz ini ada di rumah sakit Sibro Malisi sudah berapa lama? Alhamdulillah, Prof, udah hampir 1 tahun lah kurang lebih. 1 tahun. Apa yang didapatkan ketika bekerja di sini dengan dibandingkan ketika dulu bekerja, dan bekerja di mana dulu? Sebelum di sini, sebelumnya izin perkenalkan diri dulu kali, Prof, ya. Nama saya Hafiz Salam, saya Kepala Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Ali Sibro. Gitu. Saya udah hampir 1 tahun di sini, Prof. Kalau izin boleh cerita, sebelum saya kerja di sini, saya kerja di bank, salah satu bank asing dari Singapura yang ada di Indonesia. Itu bank nomor 1 teraman lah di dunia, boleh dicek aja. Gitu. Pokoknya dari sisi kesehatan perusahaan bagus lah, ya. Sangat bagus lah. Pokoknya orang-orang kena COVID, kena pemotongan gaji, kita insentif aja dibayar full, gitu. Jadi aman banget. Dari sisi gaji juga mungkin bisa dibilang 2 digit, gitu loh. Cuman balik lagi, kenapa saya pindah ke sini, gitu loh. Secara finansial di sini jauh di bawah daripada saya di bank. Tapi ada sesuatu yang mengganjal, gitu loh, Prof, di hati saya. Saya gajinya banyak, tapi utang saya lebih banyak. Wah, kok bisa begitu ya, sahabat-sahabat? Nah, coba kita gali nih, kenapa kok bisa begitu nih? Kan analogi berpikirnya harusnya ketika gaji banyak, ya utang nggak ada. Harusnya kayak gitu. Itu dia kenapa yang akhirnya saya ngerasain, oh ternyata mungkin ini yang namanya riba. Ini yang disebut menyusahkan diri sendiri. Kayak gitu sih, Prof. Saya ngerasa saya bisa mengumpulkan puluhan juta, 25 sampai bahkan di 35 juta per bulan. Tapi utang saya bahkan bisa 4-5 kalinya di atas itu, Prof. Gitu loh. Dan saya kerja 2 hampir 3 tahun lah, ya. Hampir 3 tahun saya di bank itu. Ya utangnya nggak lunas, Prof. Malah nambah, gitu loh. Dan aset yang saya punya nambah, tapi nggak sesignifikan itu, gitu loh. Harusnya logikanya saya udah bisa punya rumah, saya udah bisa punya hunian yang layak lah, gitu. Tapi saya masih tinggal di apartemen biasa aja, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, apa alasannya kemudian memutuskan itu? Karena tidak semuanya orang bisa secepat Mas Hafiz untuk menentukan sikap seperti itu. Karena ini kan punya uang banyak, tapi tiba-tiba kok disadarkan. Siapa sebenarnya yang memberikan kesadaran itu kepada Mas Hafiz? Ya balik lagi, Prof, Gusti Allah, ya. Kalau saya nggak mendekatkan diri, mungkin masih di situ aja. Dan alhamdulillah qadar Allahnya ada jalannya di sini, gitu loh. Mungkin ada wasilah, gitu kan. Memang Allah ngasih yang namanya jalan, takdir, kan. Tapi ada wasilah. Wasilahnya mungkin bisa disebutkan, ada orang yang memberikan wasilah, apa mungkin teman, apa teman dekat, apa
istri, ke orang tua gitu ya. Udah kamu berhenti aja, ngapain duit banyak, utang banyak. Sebenarnya istri sih, Prof. Oh, istri ya. Istrinya gimana? Gitu. Istri saya juga alhamdulillah bekerja, Prof. Gitu. Dia bekerja di salah satu perusahaan emas yang terkenal di Indonesia lah ya. Kan cuma satu itu. Kita punya tabungan bersama dan tabungan sendiri. Tabungan saya selalu habis, sedangkan dia yang ibaratnya bekerjanya tidak menjual bunga, tidak menjual produk investasi gitu loh, hanya benar-benar menjual emas, tabungannya utuh, Prof. Walaupun bahkan selama kita bersama gitu lah, kita menikah punya anak, justru malah lebih banyak dari sisi tabungan istri saya yang banyak keluar, dan uang saya tuh nggak tahu habisnya kemana aja gitu loh, buat senang-senang aja, tapi itu balik lagi utangnya tetap ada, Prof, nggak habis. Nah, kemudian saya mau tanya, yang mengantarkan kemudian Mas Hafiz ini ke rumah sakit? Nah, salah satu dari anak owner dari rumah sakit ini kebetulan adalah sahabat saya gitu, dari saya kecil gitu. Kalau boleh sebut namanya Dokter Jihad, makasih Dokter Jihad juga nih udah bawa saya ke jalan yang lebih baik gitu ya, gitu loh. Karena walaupun gaji saya di sini mohon maaf nggak bisa dibandingkan dengan di bank, tapi alhamdulillah dari 7 kartu kredit yang saya punya, dari kartu kredit dulu deh, jangan utang yang lain. Dari 7 kartu kredit yang punya, alhamdulillah 4 udah ketutup, Prof. Tinggal 3. Iya, alhamdulillah. Insya Allah nanti harus ditutup. Itu harus ditutup semuanya, insya Allah. Itu sih yang membuat aneh, Prof. Dalam hidup saya itu aneh karena yang saya punya gaji banyak itu gak ketutup gitu loh, dan logikanya harusnya itu ketutup, Prof, tapi malah gak ketutup, malah nambah. Sedangkan di sini yang gajinya mohon maaf ya di bawah itu gitu, bahkan bisa dibilang 1 digit ketutup, Prof. Alhamdulillah. Nah, yang dilakukan setelah keluarkan dari perusahaan yang cukup bagus itu, tapi ternyata tidak membuat menjadi tenang gitu kan, malah justru buat tambah utang. Setelah di sini apa yang dilakukan kok bisa menutupi? Sebenarnya nggak ada yang begitu signifikan, Prof. Sama aja. Cuman di sini waktu ibadahnya lebih enak. Saya bisa ibadah tepat waktu, nggak seperti di bank. Nggak ada yang saya kejar, nggak ada target yang tiap bulan harus saya kejar. Gitu. Memang di sini ada target, tapi bukan nominal target bulanan seperti waktu saya di bank. Gitu loh. KPI-nya tetap ada, tetap bekerja sesuai porsinya gitu loh, dan mungkin lebih bisa banyak bantu orang kali ya, Prof, di sini. Jadi itu yang bisa lebih, insya Allah kalau memang udah jalannya bisa ngeringanin saya, dan saya ngerasa emang lebih ringan, Prof, gitu loh beban saya. Walaupun maaf kata kalau dari finansial, kalau kata orang Betawi ini ya jauh dah gitu, tapi hati saya lebih tenang, keluarga saya lebih tenang, dan saya lebih punya banyak waktu buat beribadah, dan khususnya karena anak saya perempuan, buat anak saya, Prof. Karena saya di masa kecil nggak pernah merasakan sayangnya orang tua, karena orang tua saya sibuk kerja, dan orang tua saya kerja di bank kalau mau tahu, dan mereka sampai saat ini sudah pensiun masih kurang waktu lah gitu loh, karena mungkin waktunya dihabiskan bersama dengan uang ribanya itu kali ya, Prof. Gitu sih. Sebetulnya kalau saya coba tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz, sahabat-sahabatku, kenapa di sini itu, yaitu di rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada nasabah, kepada pasien ya, itu ada nilai ibadah ketika memang diniatkan jadi ibadah. Di dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 60, Allah menyampaikan manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Orang yang datang dengan satu kebaikan, Mas Hafiz ya, dan sahabat-sahabatku, itu Allah akan balas 10 kali lipat. Dan bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216 itu Allah menyampaikan bukan lagi 10 kali lipat, 700 kali lipat digantinya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Diganti oleh Allah 700 kali lipat. Jadi kalau di sini ternyata walaupun gajinya lebih kecil, ada sebuah ketenangan, ibadah bisa dilakukan. Kenapa? Karena ibadahnya bukan hanya sekedar kita nih sholat,
zakat, bukan hanya dengan yang lain, tapi juga ibadahnya memberikan pelayanan kepada yang lain. Kalau di bank memang ada memberikan pelayanan, tapi kita lebih cenderung terpikirkan tentang materi. Betul. Profit target di sini pun harus ada target tetap, ya kan? Karena harus ada yang diukur, kan? Nah, itu justru yang harus dilakukan. Dan insya Allah rumah sakit ini saya kenal dengan pemiliknya, yaitu Dr. Sibro Malisi. Beliau ini orangnya memang sangat dermawan, orangnya begitu sangat ramah dengan siapapun, sehingga memang saya yakin itu akan menebarkan juga frekuensinya kepada karyawannya, ya kan, kepada perusahaannya, sehingga memang insya Allah kita doakan dan mohon doanya nih sahabat-sahabat semuanya, bahwa rumah sakit ini harusnya menjadi rumah sakit besar, dan insya Allah akan menjadi besar, ya kan, dengan pelayanan yang dilakukan. Dan sebab itulah sahabat-sahabatku, jangan pernah terpikir tentang materi, karena materi walaupun kita perlu, tapi bukan segala-galanya. Betul. Ya, bukan segala-galanya. Ketika kita menggantungkan semuanya serba materi, ya akhirnya kita tak ubahnya seperti benda, gitu kan? Seperti benda yang diombang-ambing oleh kondisi yang ada. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku, pesan moral saya, pesan moral kita semuanya dengan diskusi yang ada di sini saat ini itu, bahwa mulai saat ini lakukan apapun yang kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan pernah berpikir orang akan membalas, karena janji Allah kebaikan itu hanya akan dibalas dengan kebaikan. Al-ihsan ilal ihsan, itu ayat Al-Quran, ya, surat Ar-Rahman. Kecuali hanya kebaikan lagi yang akan datang, dan keburukan itu pasti akan dengan keburukan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah, dan Mas Hafiz juga bisa melunasi utang-utang yang tinggal 4 lagi, ya. Tinggal 3 lagi, mudah-mudahan terlunasi, ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.